Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen satu persatu. Jadi diharapkan kalian untuk tenang semuanya. Abdullah hadir, Umi Kulsum, Fatimah, Muhammad Rafi. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu dan terus mencari ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita pelajaran apa anak-anak? Fikih. Apakah ada yang masih ingat pelajaran fikih pada minggu lalu? Tentang apa? Betul sekali, tentang sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan setiap umat Islam. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah perkataan atau gerakan, perkataan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu. Siapa yang masih ingat jumlah waktu sholat fardu sehari semalam? Betul, ada 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau jumlah rakaat sehari semalam ada berapa ya? 17, betul sekali. Jadi sholat subuh ada 2 rakaat, sholat duhur ada 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi total semuanya ini ditambah, jadi menjadi 17 rakaat. Setelah kita mempelajari sholat fardu, apakah dari kalian semuanya ini sholatnya masih ada yang bolong? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bolong berarti hebat ya, hebat. Untuk materi fikih pada hari ini sama ya, ada hubungannya dengan sholat fardu. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang sholat jamaah dan munfarid. Sudah dipelajari, sudah dibaca bab tentang sholat jamaah dan munfaridnya? Alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang ibu akan bertanya, pernahkah kalian melaksanakan sholat berjamaah? Kalau pernah, mengapa kita harus melaksanakan sholat jamaah? Ada yang bisa menjawab? Kalau yang bisa menjawab, nanti ibu akan kasih nilai plus. Silakan Abdullah. Betul sekali. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat jamaah mendapatkan 27 derajat pahalanya ya. Sedangkan sholat sendiri mendapatkan 1 derajat. Enakan mana, sholat jamaah atau sholat sendiri? Kalau sholat jamaah berarti harus dikerjakan loh ya setiap waktunya. Oke. Sebelum kita membahas materinya lebih jelas atau lebih detail, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan materi pokok pada bab tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan menjelaskan maupun menerapkan sholat jamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan materi pokok pada hari ini, yang pertama ketentuan sholat jamaah, kedua ketentuan menjadi imam, ketiga ketentuan menjadi makmum, keempat makmum masbuk dan muafiq, yang kelima pengaturan shaf sholat jamaah. Anak-anakku yang saya sayangi, silakan dipersiapkan buku tulisnya dan pensilnya. Nanti ibu akan menayangkan sebuah PPT. Jikalau nanti di dalam PPT tersebut ada catatan yang harus dicatat, nah silakan dicatat di buku tulis. Oke, kita mulai ya. Pelaksanaan sholat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama jamaah dan yang kedua munfarid. Dari gambaran yang ada di sebelah ibu ini,
Adakah yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari sholat jamaah dan apa itu pengertian dari sholat munfarid? Jika ada yang bisa menjawab, nanti Ibu akan kasih nilai plus. Ya, silakan Raffi. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Umi? Oke, jawaban dari kalian berdua itu betul. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Pengertian jamaah, menurut bahasa, jamaah berasal dari kata yang berarti kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat jamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, yang dimana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sedangkan pengertian dari sholat munfarid yaitu sholat yang dikerjakan secara sendirian. Nah, hukum sholat atau hukum melaksanakan sholat jamaah yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang dianjurkan. Maksudnya dalam pelaksanaannya itu sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan menjadi imam dan ketentuan menjadi makmum. Nah, syarat menjadi imam yang pertama yaitu bacaannya fasih. Yang kedua, laki-laki apabila makmumnya perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, perempuan tidak boleh menjadi imam apabila makmumnya laki-laki. Kalau misalnya makmumnya perempuan, nah perempuan boleh menjadi imam. Yang keempat, posisi imam harus berada di depannya makmum. Yang kelima, imam tidak boleh berniat menjadi makmum. Ya, maksudnya tidak boleh menjadi makmum itu ketika imam tadi sedang melaksanakan sholat maghrib. Untuk pelafalan niatnya itu seperti contoh, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi harus ditambahi dengan imaman lillahi ta'ala, bukan makmuman lillahi ta'ala. Nah, gitu. Sekarang syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum hendaknya mengikuti gerakan imam. Nah, jadi tidak boleh mendahului. Yang kedua, makmum hendaknya berniat menjadi makmum, ya. Jadi tadi makmuman lillahi ta'ala, bukan imaman lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga, posisi makmum harus berada di belakang imam. Dan yang keempat, makmum hendaknya berada di satu tempat, bukan makmumnya di rumah, imamnya di masjid. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Setelah Ibu menjelaskan ketentuan imam dan makmum, bahwasanya dalam sholat berjamaah, makmum itu dibagi menjadi 2, yaitu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk itu makmum yang terlambat datang dalam sholat berjamaah sehingga makmumnya tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dalam rakaat pertama dengan sempurna. Sedangkan pengertian dari makmum muwafiq yaitu makmum yang tidak tertinggal. Maksudnya tidak tertinggal, masih menjumpai takbiratul ihramnya imam dan masih sempat membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dengan sempurna. Kesempurnaan dalam sholat berjamaah yaitu pada kesempurnaan shaf. Maksud dari shaf adalah barisan kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar-gambar susunan shaf dalam sholat berjamaah yang benar. Gambar susunan shaf dalam sholat berjamaah yang benar. Gambar yang pertama yakni makmum 1 orang, yang dimana posisi makmum tersebut berada di belakang sebelah kanan si imam. Gambar yang kedua, makmum 2 orang, maka makmum tersebut posisinya berada di sebelah kanan dan kiri belakang imam. Yang ketiga, makmum lebih dari 3 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki dewasa berada di belakang imam, sedangkan makmum perempuan dewasa berada di
belakang makmum laki-laki. Yang terakhir, makmum laki dan perempuan yang terdiri dari laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, dan perempuan dewasa. Maka posisi makmum laki-laki dewasa berada di belakang imam, kemudian dilanjut dengan makmum anak laki-laki, kemudian makmum anak perempuan, dan yang paling belakang yakni makmum perempuan dewasa. Oke, penjelasan Ibu mengenai sholat berjamaah dan munfarid dari awal sampai akhir, apakah ada yang ditanyakan? Jikalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kita akan bermain acak kata. Jadi di dalam PPT, nanti kalian menemukan kata yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Yang bisa menemukan nanti Ibu akan kasih nilai. Sekian penjelasan Ibu pada pagi hari ini mengenai materi tentang sholat berjamaah dan munfarid. Semoga kita dapat menerapkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari, karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, pahalanya juga lebih banyak daripada sholat sendiri. Ibu akhiri pertemuan pagi hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.